Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mistisku. Kamu pernah mendengar quote ini? Quote ini keluar dari orang besar yang pernah menjadi presiden pertama RI. Ya, beliau adalah Presiden Insinyur Soekarno. Quote ini ternyata semakin nyata. Ternyata quote ini memang ada dan terjadi di NKRI. Di NKRI ini terdapat sebuah konspirasi jahat yang sangat besar dan masif, yang mungkin Anda semua dan banyak orang tidak sadar akan keberadaan. Mari kita cek keberadaan konspirasi tersebut. Teori konspirasi atau teori persekongkolan dihembuskan oleh banyak kalangan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Banyaknya teori konspirasi yang mengakibatkan kerugian dan atau berbahaya menjadi atensi tersendiri. Teori konspirasi ini macamnya sangat banyak. Mulai dari teori konspirasi Dajjal, teori konspirasi bumi datar, dan teori konspirasi lainnya. Tahukah kamu kalau ada konspirasi yang paling merugikan di Indonesia? Apa yang kami akan bahas ini sebenarnya bukan teori konspirasi, tapi fakta-fakta konspirasi yang sudah terjadi. Konspirasi ini bahkan melibatkan banyak orang. Yang lebih fantastisnya lagi, konspirasi ini menjadi hal yang legal. Kalau kamu mendengarkan kemudian berpikir sedikit saja tentang apa yang akan kami bahas, kamu mungkin akan memahami bahwa ini adalah salah satu konspirasi terjahat yang pernah ada. Konspirasi jahat apa yang kami maksud? Kamu pernah mengikuti pemilihan gubernur dan anggota legislatif provinsi? Jika iya, maka kamu adalah bagian dari korban-korban yang diperdaya oleh konspirator-konspirator dalam menjalankan aksinya. Bagaimana kami bisa menganggap pemilihan gubernur dan anggota legislatif provinsi adalah sebuah konspirasi jahat? Pemahaman pemilihan gubernur dan anggota DPR provinsi adalah salah satu konspirasi jahat ini dimulai ketika saya mengikuti sebuah acara terpesona di Kabupaten Indramayu. Acara tersebut dijalankan atau dipanitiai oleh organisasi kemahasiswaan. Acara ini mengusung tema sosialisasi undang-undang otonomi daerah. Acara tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1999 dan 2000-an. Secara umum, era tersebut disebut era dimulainya reformasi. Terbukanya pemahaman kegubernuran dan legislatifnya adalah sebuah konspirasi jahat terjadi ketika ada seorang peserta diskusi yang belum lulus SMA mempertanyakan landasan keberadaan kegubernuran dan anggota legislatifnya. Menurut pemaparannya, provinsi sesungguhnya tidak memiliki wilayah. Peserta diskusi itu juga menjelaskan bahwa wilayah yang dianggap wilayah provinsi sebenarnya adalah wilayah kabupaten-kabupaten dan wali kota, di mana pada wilayah kabupaten dan wali kota tersebut sudah ada pemimpin wilayahnya, di mana pemimpin tersebut adalah hasil pemilihan. Peserta itu juga mempertanyakan logika. Bagaimana bisa seorang pemimpin atau raja yang tidak memiliki wilayah? Bukankah kebutuhan keberadaan pemimpin atau raja didasarkan atas wilayah? Peserta tersebut juga mempertanyakan berapa uang rakyat yang sudah dihabiskan untuk melakukan acara pemilihan pemimpin provinsi dan anggota dewannya. Belum biaya atas konsekuensi keberadaannya, gaji-gaji mereka, tunjangan-tunjangan mereka, pembiayaan dinas-dinas di bawah mereka, dan seterusnya. Bukankah lebih baik kalau uang rakyat tersebut diperuntukkan untuk hal-hal yang bermanfaat? Era 1999 sampai 2000 adalah era dimulainya reformasi.
Era kembalinya demokrasi yang sebelumnya demokrasi ini dikuasai oleh kartel kekuasaan dengan ikon Soeharto. Era tersebut sebagai kebalikan dari cara kartel menjalankan roda pemerintahan. Pada saat kartel kekuasaan tersebut berkuasa, kebijakan pengaturan keuangan dan segala macam kebijakan berpola dari pusat ke daerah. Saat era reformasi, pola itu dibalik. Saat itulah pertanyaan-pertanyaan keberadaan atas apa-apa yang sudah terjadi bermunculan, termasuk apa yang disuarakan oleh peserta tersebut. Keberadaan konspirasi jahat tersebut saat ini memang masih berlangsung. Coba kita hitung uang rakyat yang sudah dihabiskan untuk menjalankan konspirasi jahat tersebut. Konspirasi ini sudah terjadi 21 tahun lamanya. Berapa triliun uang rakyat se-Indonesia yang dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Keputusan untuk mengakhiri konspirasi jahat ini ada pada kita semua. Terserah kita semua mau mengakhirinya atau tetap melanjutkannya dan menikmatinya. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya.